Coba teman-teman pikirkan, kenapa pocong banyak ada di luar Bali, sementara di Bali tidak? Itu karena pocong masih terikat dengan badan kasar yang ada di dalam kuburan. Kenapa Resi ketika moksa, jasadnya pun ikut menghilang? Seperti itulah kira-kira konsepnya. Ketika jasadnya melebur kembali ke alam semesta, rohnya pun tidak akan terikat lagi. Dari segi kesehatan, dengan dibakar, mayat tidak akan menjadi sumber penyebaran penyakit. Dengan dibakar, orang Bali tidak akan pernah bingung akan kehabisan lahan kuburan, itu sisi positifnya. Yang kedua, masalah upacara, seperti bayi yang dibelikan baju baru, bayi tidak pernah meminta baju baru, tapi karena cinta dan sayangnya lah seorang ibu membelikan baju. Begitu juga Tuhan, beliau tidak minta sesajen, cinta kita yang tuluslah yang membuat kita mempersembahkan semuanya. Ketika kita memberi kepada alam semesta, maka alam semesta akan memberikan kembali jauh lebih banyak lagi. Upacara itu sangat fleksibel, kalau tidak bisa mempersembahkan upacara yang utama, yang madya juga boleh, yang nista juga boleh, bunga dan air saja boleh, bahkan dengan mempersembahkan doa atau japa mantra pun sudah cukup, begitu fleksibelnya upacara di Bali. Yang ketiga, kenapa setan dikasih sesajen? Kita ibaratkan, Tuhan itu bersih seperti mulut, dan setan itu kotor seperti anus. Sangat ironi ketika ada orang menerima Tuhan dan menolak setan, tapi di sisi lain masih menerima anus yang ada di tubuhnya. Orang Bali itu tahu, bahkan sesuatu yang kotor seperti anus pun ada fungsi dan tujuannya diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang Bali mendoakan agar anusnya tetap sehat dan berfungsi baik, apakah itu artinya orang Bali memuja anus? Tentu saja tidak. Saya bangga karena hanya di Bali dan Tibet saja, Tuhan dan setan dihormati. Leluhur Nusantara dan Bali itu sangat hebat, karena bisa mewariskan penghormatan kepada sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, hitam dan putih, mulut dan anus. Yang terakhir itu reinkarnasi. Agar lebih percaya, teman-teman Bali boleh mencari contoh reinkarnasi di YouTube, ada banyak kasus di sana. Bahkan di barat ada kasus seorang anak terlahir dan bisa mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya dia dibunuh dan jasadnya ditanam, sehingga kasus pembunuhan tersebut bisa terbongkar. Dari banyak kasus itu, kesimpulannya cuma satu, reinkarnasi itu ada. Jika saya sudah terlahir sebanyak 1 juta kali, maka saya sudah mempunyai 1 juta ibu, 1 juta bapak dan 1 juta saudara, artinya orang-orang di sekitar saya saat ini, harus saya hormati dan saya jaga, karena mereka adalah 3 juta ibu, ayah dan saudara saya semuanya. Semoga semua makhluk, baik itu di alam bawah, alam tengah, maupun di alam atas, selalu berbahagia dan bebas dari penderitaan.